Oke, gimana cara gue ngerubah outfit gue yang ini bisa jadi kayak gini? Gue bisa nambahin payung, gue bisa bikin anime atau manga segala macam lah. Edan ya, poster desain kayak gitu tapi pakai referensi dari orang. Cuma dengan AI dan satu kali klik aja. Let's go. Nah, jadi foto yang tadi gue bikinnya pakai Dreamina. Dreamina ini adalah platform AI all-in-one buat lo berkreasi dari ByteDance. Dan juga sekarang Dreamina udah upgrade ke Seedream 4.0. Ini adalah model yang dikembangin oleh ByteDance sendiri. Model ini udah masuk ke top 1 leaderboard sampai ngalahin Nano Banana. Edan. So, kita langsung cobain aja. Let's go. Pertama, kita pergi dulu ke Google dan cari Dreamina kayak begini, Pak. Di paling atas biasanya. Yap, ini kita klik aja dreamina.capcut.com ya. Lo akan masuk ke sini. Jangan lupa kita sign in dulu ya. Nggak apa-apa. Kalau bahasanya Inggris santai ya, kita sign in dulu aja. Sign in. Lalu kita pakai Google akunnya dan gua akan pilih akun gua. Nah, kalau udah masuk tampilannya akan seperti ini. Lalu pertanyaannya adalah, "Bang, gua nggak bisa prompting pakai bahasa Inggris, Bang." Aman, bro. Kita pergi aja ke pojok bawah kiri sini. Lalu sini ada language. Kita ganti ke Italiano gitu atau ke bahasa yang lu pakai. Kita di sini pakai bahasa Indonesia bisa. Ya, di sini pun ada Melayu nih gitu ya. Ada Poland, Tiongkok, Turki, China, bla bla bla, udah banyak sekarang. Kita bisa pakai bahasa Indonesia dan bukan cuma bahasa Dreaminanya doang, tapi promptnya juga lu bisa pakai bahasa Indonesia. Edan. So, kita langsung mulai aja. Pertama lu bisa lihat-lihat nih orang-orang karya-karyanya seperti ini gitu ya. Dan juga kita bisa lihat juga ini promptnya seperti apa ya, humanoid AI bla 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 lah segala macem. Ini juga creative portrait man bla bla bla. Dan kita akan bisa buat di sini. Nah, yang pertama kita akan coba bikin seperti yang di awal tadi. Masukin dulu aja gambarnya. Boom, di sini plus dan ini adalah gambar gua. Yap, dan juga sedikit informasi bahwa Dreamina ini udah bisa masukin 6 gambar sekaligus sebagai referensi. Yang lain setahu gua cuma 3 atau 4 gitulah. Di sini udah bisa 6, Pak. Dan juga lo bisa cek di bawah sini ada image 4.0 alias ini tuh pakai Seedream 4.0 ya. Yang sekarang itu tertinggi, Pak. Ya, di bawahnya di sini ada Nano Banana dan juga yang lain-lain yang dulu. Kita akan pakai image 4.0 atau Seedream 4.0. Boom, gitu ya. Lalu di sini ini kita akan masukin juga referensi gambar-gambar gua. Di sini ada outernya yang warna merah marun dan juga kita tambahin juga jeans warna biru ini dan juga tambahin juga sepatu Vans merah ya. Nah, ini udah ada 4 foto. Kita akan pakai 4 foto aja. Pun kita masih bisa tambahin nih 2 lagi. Jadi 6. Bisa gitu ya. Lu misalkan pengen pakai topi, pakai kalungnya atau apanya, masih bisa. Yap, sekarang kita akan kasih promptnya seperti ini. Promptnya simple aja, kita masukin kayak gini. Dan Dani gua gitu ya. Gambar 1 dalam kurung. Dengan outer dan kaos putih di dalamnya, gambar 2. Celana jeans biru, gambar 3. Dan sepatu gambar 4. Oke, juga gue tambahin sedikit note ke dia bahwa pastikan sepatunya ini sangat mirip dengan gambar 4 gitu ya. Pastikan sepatunya mirip dengan gambar 4 titik dan bam. Lu bisa atur aja di sini karena gambar gue tadi yang aslinya ini kotak gitu ya atau 1:1. Gue pilih resolusinya 1:1 dan juga ini gue pakai 2K aja resolusinya. Dan buat yang pengen cobain yang versi 4K-nya lu bisa coba versi trialnya gitu ya. Tapi yang versi sekarang karena kita mau cobain pakai 2K aja udah cukup sebenarnya gitu ya. Dan ini udah semuanya kita langsung generate aja. Boom. Sedikit gue jelasin juga di sini gue punya 662 kredit ya buat lo yang cobain. Ini tuh gratis, Pak. Lu bisa cobain gratis dan setiap hari lo akan dapetin kredit gratis. Jadi lu bisa berkreasi seterusnya pakai Dreamina AI ini. Edan ya. Ini udah 99%. Bang. Apakah hasilnya oke? Kita coba lihat. Boom. Edan ya. Lu bisa lihat di sini detailnya, ada jenggot gua yang nembus maksudnya berada di depan baju merah marunnya dan body gua, pose gua tetap mirip. Celana jeansnya juga bagus banget dan sepatunya jadi Vans warna merah. Edan. Jadi untuk satu kali generate satu gambarnya itu 4 kredit. Jadi untuk 4 gambar itu 16 kredit. Jadi cukup irit juga 16 yang mana lu punya ratusan kredit. Gua ini masih 600 nih. Oke, kita coba cek lagi yang berikutnya. Wah, rapi, Pak. Celana jeans lo bisa perhatiin. Ini bagus sih. Ini gini gue suka sih. Edan, semuanya bagus. Ini bagus, Pak, yang pertama. Oke. Langsung dapat dalam satu kali generate. Edan ya. Oke, sekarang contoh kedua, gue akan coba bikin poster desain kayak gitu, tapi pakai referensi dari orang. Gue ambil dari Pinterest gitu ya. Ini buat belajar aja. Oke, kita akan coba masukin gambarnya. Ini adalah gambar kamera gue. Ini gambar kamera gue di referensi pertama, lalu kita masukin lagi gambar contoh desainnya, Pak ya. Di sini gua pakai desain yang ini dari Pinterest juga gitu ya. Di sini ada foto sepatu
ya dengan tulisan upcoming drops, dan juga di atasnya ada tulisan the line starts here gitu ya. Kita akan coba tiruin semuanya dengan ini gitu ya. Oke, promptnya simple aja. Buatlah gambar 1 menjadi desain poster seperti gambar 2. Rubah tulisannya. Lu di sini bisa rubah tulisan, Pak. Yang tadi kan ini kita bisa lihat ada the line starts here gitu ya. Kita rubah tulisan the line starts here menjadi dibuat untuk para profesional di bidangnya biar agak dramatis. Lalu kita tambahin dikit. Nah, di sini gue tambahin rubah tulisan upcoming drops-nya menjadi Canon EOS R3 gitu ya, seperti yang di sini. Upcoming drops di sini kita akan rubah menjadi Canon EOS R3 karena gambar di sini akan jadi gambar kamera gitu ya. Lalu rubah logo di pojok atas menjadi logo Canon, rubah temanya menjadi warna merah gitu ya. Jadi kan logo di pojok kanan atasnya masih Nike nih, dan juga warnanya masih warna kecoklatan kayak gini. Kita akan rubah jadi warna merah gitu ya. Ini jadi desain Canon gitulah segala macamnya. Kita akan cobain apakah dia bisa seinstan itu membuat desain yang cepat, Pak. Let's go. Boom. Nah, sekarang udah selesai, kita coba cek hasilnya, Pak. Edan. Bisa, tapi bisa ya dibuat untuk profesional di bidangnya. Cuman yang kedua ini masih ada logo Nike-nya sayangnya gitu ya. Yang ketiga, nah ini good. Ini good. Yap, yang keempat. Oke, udah ada logo Canon, udah ada tulisannya Canon EOS R3. Masih 2 kali. Nah, kalau misalnya lu agak kurang serk, lu bisa regenerate atau hasilkan ulang gitu ya. Boom. Kita cobain lagi. Oke, ini adalah hasilnya. Bam, Canon EOS R3. Gila, bagus, Pak. Bagus. Wih, bagus, Pak. Bagus ya. Ya, udah berubah gitu ya jadi logo Canon segala macem. Ya, meskipun beberapa kayak semakin panjang tulisan namanya AI pasti semakin dia sulit untuk mengkontrolnya. Tapi di sini lu bisa lihat dibuat untuk para profesional di bidangnya masih aman, dan ini Canon EOS R3 EOS-nya di bawahnya masih ada lagi gitu. Tapi ini rapi ya, yang ini rapi. Malah ini bisa di belakang kameranya gitu ya. Tapi yang gua amazed sekarang adalah bagian detail kamera yang tidak begitu berubah. Lu bisa cek di sini logo Canon di dalam kameranya masih oke. Ya, seperti detail karet-karetnya, lensanya semua tidak dirubah gitu ya. Itu cukup oke. Perubahan yang signifikan gitu. Semoga semakin bagus lagi ke depannya. Oke, jadi segitu aja untuk yang desain ini. Lu bisa cobain aja dengan referensi yang lain, mungkin dengan prompting yang lebih baik juga, karena gue juga belum jago untuk mainin promptnya seperti apa. Tapi ya itu dia hasilnya, bisa secara instan gitu ya dibuat mirip gitu. Nah, jadi Dreamina sekarang itu ada precise prompt recognition yang mana kita bisa bikin gambar lu dirubah jadi apa tapi dengan prompt yang sangat sederhana gitu ya. Intinya kita akan cobain untuk yang motor gua dulu ya. Ini motor gua udah gua masukin, ini sudut pandang belakang. Lalu kita akan masukin promptnya seperti ini aja. Ubah foto motor ini menjadi versi dengan sudut pengambilan dari atas, top view. Udah, sesimpel itu. Apakah doi bisa? Let's go. Gila, udah jadi, Pak. Edan loh. Kalau dari segi coloringnya tuh mirip, bokehnya natural. Meskipun ini F tinggi ini kelihatannya. Ini bagus sih, ini bagus, Pak. Oke. Wah, gila, bagus, Pak. Cuman mungkin beberapa detail kecil lah gitu ya, namanya juga AI. Nah, tapi overall ini pun lu bisa lihat, ini hasilnya oke. Ini hasilnya oke, stangnya normal. Bagian sini juga normal gitu ya. Atau kalau lu kurang suka lu bisa regenerate aja. Gua pas pakai Dreamina awal-awal deh, belum serealistis itu, tapi sekarang gila ini realistis parah, Pak. Gambarnya tuh realistis, Pak. Aspalnya lu bisa lihat ini bokeh-bokeh dedaunannya. Yap, jadi di precise prompt recognition ini lu bisa bikin gambar lu mau dibikin apapun sesimpel itu promptnya. Bahkan kalau lu nggak bisa prompting banget, udah yang ada di kepala lu 3 kata beres. Misalkan kita akan cobain yang lain. Gua di sini akan masukin gambar gua yang ini deh, gitu ya. Ini adalah gambar gua yang lagi difoto dari depan kayak gini. Promptnya tuh sederhana banget. Kita coba tulis aja buat menjadi poster manga. Udah kayak gitu doang. Lalu ini resolusinya jangan lupa nih di Dreamina. Kalau menurut gua ya, ini pengalaman gua. Ini foto gua kan kayak gini nih ya, 4:5. Jadi lu pilih aja resolusi yang mirip. Ya, misalkan di sini gue pakai 2:3 atau 3:4 gitu ya, yang agak vertikal juga gitu. Buat menjadi poster manga, sesimpel itu, Pak. Ya, ini dia hasilnya. Gila. Bagus, Pak. Sesederhana ini buat menjadi poster manga. Keren. Ini guanya malah jadi keren. Captain Levi ini. Wah, gile. Jenggotnya masih ada. Bajunya, postur tubuh mirip. Ini gue kalau ada di anime kayak gini kayaknya nih.
Oke, bagus banget Pak. Asli lu bisa cobain. Cuman promnya kayak gini buat menjadi poster manga, boom, langsung jadi gitu ya. Dan kita akan cobain lagi dengan prom yang sama, tapi gue ganti gambarnya menjadi gambar gue yang naik motor gitu ya. Ini apakah bisa gitu ya? Coba cek lagi. Oke, ini bagus nih. Ini bagus nih Pak. Jeps, anjir. Kayak di Jepang Pak. Hehehe. Wah bagus Pak, kayak komik-komik jadul gitu. Wih, ini suasananya gue suka banget ini, kayak di Jepang asli Pak. Padahal di Jepang, aduh. Bagus Pak, bagus. Oke, sekarang kita akan cobain localize editing. Ya maksudnya kayak gimana? Kita akan coba di sini. Kita masukin dulu aja gambarnya. Di sini ada seseorang laki-laki yang di sini dia seperti pegang payung. Lagi hujan gitu, tapi tidak ada payungnya. Gimana caranya kita nambahin payung gitu? Bisa misalkan lu mau add sebuah tas di tangan lu, atau lu pengen lagi pakai kalung apa, pakai topi apa juga bisa gitu ya dengan cara ini. Tapi lebih precise lagi karena dipakein referensi dan digambar Pak. Seperti ini, kita masukin gambar payungnya. Jadi ini adalah gambar orangnya, lalu gambar kedua di sini ada gambar payungnya. Ya, nah pertama kita coba klik gambar orangnya dulu, dan di sini ada pemilihan cepat ya untuk ngegambar bagian mananya gitu ya. Dan di sini ada versi yang persegi gitu, apa yang selection gitu, dan ada juga yang versi brush atau kuas ya kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Lu bisa atur ini size kuasnya kedua dulu untuk gagang payungnya. Jadi kita bikin aja seolah-olah, nah kalau gagal kita undo. Kita bikin aja gagangnya seolah-olah misalkan sampai sini gagang ini gitu ya. Lalu di sini bagian payungnya kita perbesar aja brushnya biar nggak pusing. Lalu ini payungnya. Dan jangan lupa kalau gagangnya ini belok, hasilnya ya jadi agak kurang sempurna Pak. Jadi pastikan juga gambar payungnya ini lu precise juga. Jadi bentuk payungnya seadanya aja, nggak perlu rapi banget kayak gini gitu ya. Lalu kita coba selesain dulu, boom ya. Apakah udah bener? Ya udah bener. Nah sebelum generate, ingat juga suatu hal ini. Nih kan gambar gue ini kotak ya, maksudnya 1:1 lah. Jadi lu jangan pakai di bawah sini resolusi yang sedikit memanjang vertikal atau yang lebar. Jadi pastikan pakai yang mirip-mirip. Gue di sini pakai 1:1 juga, gitu ya. Versi kotaknya juga. Ini udah tanpa prompt, kita langsung sikat aja bos, boom. Ya, tanpa prompt hasilnya edan Pak. Edan Pak, rapi banget Pak. Lu bisa lihat bos, ini rapi banget bos. Ya, tangannya dipegang payung. Ini pun payung transparan loh. Gua masukin gambar payung yang tapi bukan PNG ya, bukan yang udah alpha gitu. Tapi ini tuh gambar payung yang lu bisa lihat nih, secara referensi ini cuma gambar payung transparan. Tapi dari mana dia tahu ini payung transparan gitu ya? Pas kita cek nih, ini gua penasaran awalnya, cuman edan Pak, bisain Pak gambar gedung yang di belakangnya sini sama payung transparan, tapi gambar gedungnya tetap utuh, tetap bener. Di sini ada noda-noda air gitu. Gila, gue belum kepikiran lagi mau explore gimana. Ya, jadi segitu aja percobaan gue untuk pakai Dreamina yang sekarang gitu ya. Overall luar biasa Pak, meskipun mungkin kedepannya akan lebih edan lagi. Ya bagian tadi sih aspek rasio yang misalkan kalau pakai 1:1 ya, jadiin 1:1 itu sih. Itu doang satu hal. Cuman sisanya dari segi hasil lu bisa lihat dari tadi ya, gue bisa ganti outfit, gue bisa nambahin payung, gue bisa bikin anime atau manga segala macam lah, edan ya. Yap, jadi kesimpulannya adalah Dreamina yang sekarang udah pakai si Dream 4.0 yang mana ini udah nomor 1 di leaderboard text to image. Dan juga seperti gue mention tadi, ada fitur yang bisa 6 gambar referensi yang lo bisa masukin. Jadi misalnya lo masukin gambar topinya, bajunya, celananya, outernya, tasnya, sebanyak 6 gambar lo bisa. Yang lain seinget gue cuma 3 atau 4 segala macam lah gitulah gitu ya. Dan yang paling pentingnya adalah ini secara tidak langsung adalah gratis Pak. Lu bisa pergi ke Dreamina, login pakai akun Google, akun Facebook, TikTok segala macam, lu bisa langsung pakai gratis. Yang gratis ini untuk sekarang up to 2K gratis Pak gitu ya. Kecuali lu pengen yang 4K itu baru ya lu bisa trial dulu, gratis juga. Cuman yang 2K ini lu gratis setiap hari dan nambah kredit setiap hari, literally gratis. Oke, jadi segitu aja Dreamina AI untuk sekarang. Lu bisa cobain, langsung cek di description di bawah. Gimana menurut lu? Gimana pendapat lu? Lu bisa juga komen di description. Salah tuh, bukan di description ya. Komen di bawah. Gitu, oke. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Grazie. Ciao. Assalamualaikum men. Dah.